Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Terima kasih sudah setia menonton alur cerita film The Rain. Jika kalian belum menonton alur cerita film The Rain season 1, linknya ada di deskripsi. Oke, kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Pada episode 2 ini, Simon melihat Marcus yang terbangun dan menyuruhnya pergi ke ruangan yang ada di belakang. Lalu Marcus bertanya apakah ini semua karena ulahnya. Simon menjawab dan menenangkan Marcus dengan mengatakan bahwa mereka menjatuhkan sampel lalu terinfeksi. Tapi Marcus tak percaya dan Simon tetap mencoba meyakinkannya. Marcus tak mengerti dan tak ingat kejadian itu. Lalu datang Martin dan Vi dan terkejut melihat semua telah mati. Lalu Simon berkata bahwa Jacob menjatuhkan sampel. Dia pun terpapar dan menulari yang lain. Dan Martin bertanya di mana Marcus. Dan Simon berbohong dan mengatakan bahwa Marcus berada di ruang belakang dari tadi dan menyembunyikan bahwa Marcuslah yang membunuh mereka semua. Lalu mereka pun menyingkirkan semua jasad dan membersihkan tempat itu. Terlihat Marcus menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa mereka menjatuhkan sampel dan ini semua kecelakaan. Dan film pun baru dimulai. Terlihat mereka sedang berduka atas kepergian Jacob dan ilmuwan yang lain. Terlihat Martin dan Patrick yang masih mencurigai bahwa itu semua bukan kecelakaan. Dan di sini Patrick merasa putus asa di mana orang yang seharusnya membantu mereka malah mati. Dan Martin mengatakan masih ada Vi, tapi Patrick meragukannya. Lalu Martin masih tetap percaya bahwa Vi bisa membantu mereka. Di lain sisi terlihat Vi yang berdebat dengan Simon, di mana Vi merasa mereka semua tak akan selamat dan tak berdaya melawan virus mematikan tersebut. Simon mengatakan dunia akan musnah dan tidak akan bisa menunggu orang lain bertindak. Tapi terlihat Vi yang tidak tahu harus berbuat apa. Di mana Vi tidak bisa mementahkan virusnya sendirian dan ia butuh bantuan Jacob. Namun sekarang Jacob sudah mati. Lalu Simon merenung sebentar lalu mengatakan apa yang dibutuhkan Vi. Lalu Simon berkata bahwa ayah Simon memiliki salinan semuanya di laptopnya. Jika Simon bisa menemukan laptop itu, apakah Vi bisa memecahkan virus yang ada di dalam tubuh Marcus? Vi merasa bahwa laptop itu harapan terakhir mereka. Lalu Simon mendatangi Marcus dan mengatakan ingin pergi mengambil catatan ayah mereka yang berada di rumah mereka dulu. Di mana Simon akan mengambil catatan itu bersama Martin dan menyuruh Marcus tetap di markas tersebut. Di sini Marcus merasa lebih sehat setelah insiden kemarin. Saat Marcus mendekati Simon, Simon menjauhinya. Dan Marcus menanyakan apa salah dirinya. Simon tampak menutupi semuanya dari Marcus dan pergi dari sana dan mengunci pintu agar Marcus tak keluar. Di lain sisi Patrick kecewa dengan rencana Simon di mana bukannya mengambil kapsul nano yang ada di dalam tubuh Martin dan yang lain. Malah Martin dan Simon ingin pergi mencari manual virus itu di laptop yang ada di rumah Simon agar Vi bisa menyusun obatnya. Kalau kalian belum tahu apa itu kapsul nano, ada penjelasannya pada episode 7 di season 1. Patrick merasa bahwa rencana Simon dan Martin sangat gila. Lalu bagaimana jika mereka tak kembali? Lalu Martin mengatakan bahwa mereka punya dirimu dan berpesan agar Patrick menjaga mereka yang ada di markas itu. Martin pun meyakinkan Patrick bahwa ia bisa melakukannya. Keesokannya mereka berdua pun berangkat menuju rumah Simon. Dan jarak mereka yaitu 80 km dan butuh beberapa hari sampai ke rumah Simon. Di lain sisi terlihat Sarah yang ingin melihat kuburan kakaknya, di mana ia sangat berduka atas kepergian kakaknya. Lalu adegan beralih pada masa lalu Sarah, di mana dokter menjelaskan bahwa ada penyakit serius yang menghancurkan sistem imun Sarah, dan Sarah rentan sekali terkena flu. Untuk saat ini penyakitnya masih biasa aja, tapi dalam 3 atau 4 tahun ke depan sistem imun Sarah menjadi rusak parah, hingga flu biasa pun bisa membunuhnya. Di mana Sarah harus tinggal di tempat steril dan terkontrol. Sarah pun sedih mendengar hal itu. Lalu terlihat Jacob yang senantiasa menemani Sarah dan meyakinkan Sarah bahwa ia akan sembuh. Jacob berkata saat ia menjadi dokter nanti, ia akan merawat Sarah dan akan selalu menemaninya. Dan Jacob selalu menyemangati Sarah dan menghiburnya. Dan itu semua hanya tinggal kenangan. Dan Sarah menangisi kepergian Jacob, kakak yang menjadi penyemangat hidupnya selama ini. Lalu Sarah menemui Marcus, dan Sarah mengatakan bahwa Marcus telah membunuh kakaknya. Marcus berkata bahwa itu hanyalah kecelakaan, karena mereka menjatuhkan sampel. Lalu Sarah berkata bahwa Simon berbohong dan Sarah melihat Marcus yang membunuh mereka semua. Lalu ada seseorang yang datang dan Sarah pergi dari sana. Ternyata orang itu adalah Vi dan memberikan air dan makanan kepada Marcus. Marcus pun masih kebingungan siapakah orang yang menemuinya tadi. Di lain sisi terlihat Simon dan Martin yang sudah setengah perjalanan.
Dan di atas mereka terlihat drone milik perusahaan Apollon mengintai, dan mereka tak mengetahui hal itu. Lalu mereka sampai di sebuah perumahan, kemudian mereka memeriksa apakah ada orang di sana. Dan terlihat ada air minum, dan Martin mengisi air itu ke dalam botolnya. Dan ia melihat ada pakaian basah dan baru saja dijemur, sehingga Martin merasa ada orang yang berada di sekitar tempat itu. Saat Martin kembali menemui Simon, alangkah terkejutnya ia bahwa Simon ditodong seorang wanita. Lalu suaminya datang menghampiri wanita tersebut. Martin mengatakan bahwa hanya ingin lewat aja dan pergi dari sana. Suaminya pun menenangkan istrinya tersebut. Akhirnya wanita itu pun tak jadi menembak Simon dan Martin. Lalu mereka pun saling berkenalan, di mana wanita itu bernama Johanna dan suaminya bernama Klaus. Di lain sisi, Patrick menghampiri Vi dan mengajaknya mengobrol. Terlihat Patrick yang suka dengan Vi dan mengajaknya mantap-mantapan, tapi Vi cuek aja di sini. Vi merasa kecewa kepada Patrick yang tak tahu kondisi saat merayunya, di mana Vi baru saja kehilangan dan menguburkan orang-orang terdekatnya. Patrick pun berkata akan menjaga Vi sekarang, dan Vi tertawa karena Patrick hanya memakai pipa tua aja untuk menjaganya. Lalu Patrick pergi dari sana dan mencari Lea, dan ia menyuruh Jin mencarinya. Dan terlihat ia sekarang jadi sok-sokan memimpin mereka semua. Dan saat Patrick sedang memeriksa ruangan di markas itu, terlihat ia menemukan sebuah ruangan rahasia di sana. Lalu Patrick pun memasuki ruangan tersebut. Di lain sisi, Martin, Simon, dan yang lain lagi mabuk-mabukan di sana. Mereka saling cerita masa lalu mereka satu sama lain, di mana Johanna mengatakan bahwa dulu mereka sering berpindah-pindah tempat untuk menghindari para penjahat suruhan Apollon, karena mereka sering menangkap dan membunuh orang. Namun sekarang tidak lagi. Mereka sekarang fokus mencari anak laki-laki, yang kata mereka semuanya bisa selamat jika menemukan anak tersebut. Terlihat Simon dan Martin gelisah mendengar hal itu. Adegan beralih pada Patrick yang masuk ke dalam kamar di ruangan rahasia itu, di mana di sana ia melihat sebuah rak buku yang di belakang rak itu terlihat sebuah simbol sesuatu. Dan Patrick membuka rak itu, di mana ia menemukan lagi ruangan rahasia dan masuk ke dalam sana. Dan ia menemukan sebuah kotak yang berisi senjata, dan gua belum tahu apa senjata itu dan apa fungsinya. Lalu Patrick menemui Vi dan menunjukkan senjata yang baru saja ia temukan. Tapi di sini Patrick belum bisa menggunakan senjata itu dan menganggap senjata itu rusak. Dan tak sengaja ia menarik tuas dan senjata itu menembakkan gelombang elektronik dan mematikan lampu ruangan yang ada di sana. Vi kecewa dengan kebodohan Patrick dan pergi dari sana. Di lain sisi, Martin dan Simon habis mabuk-mabukan dan mereka lagi bersantai sejenak, dan di sini Simon masih memikirkan Markus yang sendirian di karantina. Di lain sisi, Jin akhirnya menemukan Lea yang lagi galau dan berputus asa, di mana semuanya kacau menurut Lea, di mana Lea mulai tak percaya dengan Tuhan yang tak kunjung memberikan petunjuk dan membiarkan mereka semua sekarat. Jin lalu mencoba menenangkan Lea. Di sini Lea sudah putus asa karena para ilmuwan yang tahu cara menangani virus yang ada di dalam tubuh Markus telah mati sekarang. Dan Lea pergi meninggalkan Jin, dan Jin terdiam dan mencari cara untuk menghibur Lea. Di lain sisi, Simon ingin minum. Di sini ia mendengarkan pembicaraan Johanna dan suaminya. Ternyata mereka sudah memberikan miras agar Simon dan Martin mabuk, di mana Johanna tidak menyukai mereka, tapi suaminya berupaya menenangkan Johanna. Johanna merasa Martin dan Simon sesuai dengan buronan Apollon, dan ia yakin bahwa Simon dan Martin kabur bersama anak lelaki yang dicari Apollon. Apollon dapat membunuh mereka jika tak menyerahkan Simon dan Martin. Simon lalu bergegas membangunkan Martin, tapi Martin masih setengah sadar karena masih mabuk. Lalu Simon pergi ke dapur dan mencoba mengambil senapan milik Johanna, dan terlihat Johanna menemuinya. Mereka pun berbincang-bincang dan dengan cepat mereka berebut senapan, dan Simon ternyata yang mengambil senapan itu duluan. Dan di sini suami Johanna datang menghampiri mereka, dan terlihat suami Johanna membawa pistol di belakang celananya, dan Johanna berusaha memancing Simon mengobrol. Karena panik, Simon memanggil Martin, dan saat Johanna ingin memukul Simon menggunakan kursi, Simon dengan cepat menembaknya, dan Johanna pun mati. Suaminya yang marah akan hal itu mencoba menembak Simon. Martin dengan cepat menyelamatkan Simon dan berhasil menembak suami Johanna. Mereka berdua pun meninggalkan tempat itu.
Terlihat Simon yang ketakutan karena membunuh Johanna dan Martin mencoba menenangkannya. Di lain sisi, V mendatangi Sarah dan menanyakan apakah Sarah keluar dari kamarnya. Sarah tak mengaku, tapi V tahu bahwa Sarah berbohong. Di mana Sarah mulai menyerah karena semua ini, dan V berusaha menyemangati Sarah. Namun Sarah kecewa dengan V yang merasa baik-baik aja, sementara teman-teman V sudah mati. V pun meninggalkannya. Adegan beralih pada masa lalu Sarah, di mana semua orang sedang panik dan ketakutan dikarenakan ada pemberitaan bahwa hujan yang membawa virus mematikan sedang menuju ke arah kota mereka. Dan di sini Sarah, Jacob, dan orang tuanya berusaha mengungsi ke tempat aman. Mereka pun berusaha berjalan kaki memasuki kapal. Tapi sebelum itu ada pos pemeriksaan. Saat orang tua Sarah diperiksa, mereka semua baik-baik aja. Sementara saat Sarah diperiksa, Sarah terdeteksi imunnya sangat lemah dan ada penyakit di dalam tubuh Sarah, sehingga Sarah tidak bisa ikut mengungsi. Di sini orang tua Sarah meninggalkannya dan Jacob mencoba menenangkan Sarah yang sedih karena orang tuanya lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang anaknya. Adegan beralih pada Simon dan Martin yang akhirnya sampai di tempat mereka tuju, di mana Simon menceritakan masa lalunya di tempat itu dan ia tampak senang mengingat masa lalunya itu. Dan terlihat Simon masih belum bisa melupakan kejadian semalam dan Martin mencoba menenangkannya. Lalu mereka melihat ternyata di depan rumah Simon ada banyak para penjahat suruhan perusahaan Apollon. Di sini Martin menyuruh Simon mencoba lewat jalan lain untuk ke rumahnya, dan Martin akan mengalihkan perhatian para orang Apollon itu. Akhirnya Simon bisa masuk ke rumahnya yang sudah tampak usang dan tak terurus. Ia pun masuk ke dalam ruang kerja ayahnya. Di lain sisi Martin mencoba mengalihkan perhatian dan terjadi baku tembak di sana. Malah Martin ditangkap. Di sisi lain, Simon berhasil menemukan laptop milik ayahnya. Dan ternyata, Kira asisten Steen menemukan Simon dan mengincarnya. Di sini Martin mencoba meloloskan diri, di mana ia mengambil minuman yang kemarin memabukkannya, yang terdapat banyak alkohol di dalam minuman itu. Lalu Martin memanggil penjaga, dan Martin mengatakan akan menunjukkan anak yang mereka cari. Karena merasa Martin akan memberitahu lokasi Markus, Simon sudah tak dibutuhkan lagi, dan Kira disuruh menembaknya. Saat Kira ingin menembak Simon, Kira mengingat masa lalunya menembak ibunya sendiri, dan ia tak jadi menembak Simon. Simon pun bergegas pergi dari sana. Di lain sisi, Martin meminta rokok kepada penjaga. Saat penjaga itu memberikan pemantik api, di sini Martin menyiram minuman alkohol itu kepada penjaga, dan penjaga itu pun terbakar. Dan akhirnya Martin bisa meloloskan diri. Akhirnya Simon dan Martin bisa pergi dari sana. Tapi saat para penjaga suruhan Apollon itu ingin melacak mereka, Kira menghentikannya dan membiarkan mereka pergi. Adegan beralih pada Jin yang menemui Lea, di mana Jin ingin menunjukkan sesuatu kepada Lea. Ternyata Jin merapikan timun yang sudah layu, yang bermakna masih ada harapan dari semua ini. Dan bermaksud menghibur Lea, Lea pun terharu karena hal itu dan memeluk Jin. Keesokannya akhirnya Simon dan Martin kembali. Di lain sisi Patrick betah di kamar rahasia dan mencari tahu siapa yang menempati kamar itu, di mana ia menemukan sebuah kotak kecil yang terdapat logo seperti yang ia temukan tadi. Dan saat ia membukanya, Patrick menemukan sebuah alat yang aneh, dan Patrick mencoba membaca prosedur dari alat itu. Di lain sisi Simon mencoba memeriksa laptop ayahnya. Dan di sana akhirnya ia menemukan foto masa kecil bersama ayahnya. Di sisi lain, Patrick mencoba menyalakan alat itu dan melihat ada gelombang elektronik di sana. Adegan beralih pada Sarah yang mencoba masuk ke dalam kamar Markus, dan Markus mencoba menghentikannya. Dan Sarah mencoba membuat Markus marah. Dan benar saja virus yang ada di dalam tubuh Markus pun keluar. Dan Sarah menjelaskan bahwa itulah cara Markus membunuh Jacob dan para ilmuwan yang lain. Di lain sisi, Simon berhasil menemukan konsep virus murni di dalam laptop ayahnya. Dan V sangat senang karena hal itu. Dan terlihat kamera laptop itu mengawasi mereka. Ternyata kamera laptop itu terhubung pada perusahaan Apollon. Dan sepertinya Kira mengenal tempat itu dan tak mau mengaku kepada Steen. Dan terlihat di tangan Kira terdapat simbol yang sama dengan yang ditemukan Patrick di kamar rahasia. Dan film pun bersambung.